Sekarang kita akan membahas modul 2 tutorial Fisika 1A TPB ITB ya. Nah, di sini ya perlu di garis bawahi ya bahwa kemungkinan ya si pembuat video bisa melakukan kesalahan dalam perhitungan. Jadi, untuk setiap perhitungan nanti coba Anda hitung kembali sendiri ya. Oke, nah di sini pembuat video akan seberusaha mungkin menyampaikan konsep-konsepnya dengan tepat semua ya, dan ya kalau untuk aspek perhitungannya ya sebisa mungkin pembuat video akan meminimkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ya. Nah, jadi Anda juga diharapkan untuk tetap mengikuti videonya, kemudian nanti Anda juga menghitung sendiri ya. Nah, jangan langsung menelan blok-blok apa yang ada di sini saja. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Nah, untuk soal nomor 1 dikatakan bahwa ada dua gaya horizontal bekerja pada sebuah balok yang masanya 2 kilo. Nah, balok tersebut dapat meluncur di atas meja licin sempurna dan terletak di bidang XY. Jika salah satu gaya diketahui adalah ini, hitunglah percepatan balok dalam notasi vektor satuan ya. Nah, dalam notasi vektor satuan itu artinya dia dalam IJ-nya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa hukum Newton menyatakan apa? Bahwa sigma F eksternal itu akan sama dengan M dikali nanti dengan A. Oke. Nah, maka di sini ya kita bisa lihat. Oke. Nah, untuk kasus yang A berarti sigma F eksternalnya ini kan akan sama dengan M dikali nanti dengan A ya. Nah, ada gaya apa saja di sini ya? Nah, F1-nya ada ya, dan kemudian ada F2-nya ya. Langsung saja kita masukin. F1-nya itu adalah 3I tambah 4J. Jumlahin nanti dengan si F2-nya. Yaitu dalam hal ini adalah minus 3I ditambah nanti dengan minus 4J. Ya, itu akan sama dengan masanya adalah 2 dikali nanti dengan A. Oke, nah ini kalau kita hitung jadi apa? 3 min 3 itu 0, 4 min 4 itu 0 ya. Berarti 0 bagi 2 hasilnya juga adalah 0. Maka untuk kasus yang pertama, percepatan yang dialami benda itu adalah bernilai 0. Oke. Nah, untuk yang kedua, sama saja ya, bahwa sigma F eksternal itu akan sama dengan M dikali dengan A. Nah, di sini kan F1-nya nggak berubah nih ya. F1-nya tetap 3I pluskan nanti dengan 4J. Nah, yang berubah nilainya itu adalah si F2-nya ya. Nah, ini F2-nya adalah minus 3I ditambah nanti dengan 4J. Ya, ini akan sama dengan masanya adalah 2 dikali nanti dengan A. Nah, sehingga kita akan dapati apa? Bahwa ini 3 min 3 habis ya. 4 tambah 4, 8 bagi 2 itu nanti adalah 4 ya. Nah, sehingga kita akan dapati A-nya ini adalah 4J meter per sekon kuadrat. Ya, ini artinya ya gayanya itu hanya ada di sumbu Y saja ya. Di sumbu X tidak ada lagi resultan gaya luasnya. Oke. Nah, kemudian, nah untuk yang kasus C, berarti ini sigma F eksternal itu akan sama dengan M dikali nanti dengan A ya. Nah, ini F1-nya apa? F1-nya kan adalah 3I ditambah nanti dengan 4J ya, masih tahu sama. Nah, F2-nya sekarang dia jadi 3I min 4J. Berarti ini 3I tambah nanti dengan minus 4J. Itu akan sama dengan masanya adalah 2 dikali nanti dengan A. Nah, sehingga ini 4J dikurangi kan ini nanti bakal habis ya. 3I tambah 3I itu adalah 6I bagi 2 jadinya adalah 3 ya. Berarti mendapati A-nya nanti adalah 3I meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, demikian pembahasan untuk soal yang nomor 1. Nah, di sini di gambar
Ini yang gambar satu ini menunjukkan sebuah skema di mana 4 bola digantung dengan menggunakan sebuah tali. Nah, tali di bagian atas dilakukan pada sebuah katlot tanpa gesekan dan memiliki gaya sebesar 98 Newton, ya. Nah, terhadap dinding 4 tali itu terpasang, ya. Berarti nanti ini gayanya itu ya adalah 98 Newton. Nah, tegangan pada 3 tali di bawahnya masing-masing adalah T1 58,8, T2 49, T3 9,8 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari massa masing-masing bola tersebut. Nah, jadi kita bisa nyatakan dulu ya, misalkan di sini dia ada T ya. Nah, T-nya ini sebesar apa? Sebesar 98 Newton. Oke. Nah, kemudian nanti di sini ada T1, di sini nanti ada T2, di sini ada T3. Nah, dan ini masing-masingnya ada apa? Masing-masingnya nanti ini ada massa dari benda D kalikan nanti dengan G ya. Ataupun itu adalah beratnya. Efek dari si gravitasi. Nah, ini demikian pula nanti dengan yang si C ini ya. Pasti dia akan punya gaya beratnya yaitu MC kalikan nanti dengan G. Dan demikian pula dengan yang B. Ini nanti ada MB kali G. Kemudian nanti ini juga ada MA dikali nanti dengan G. Nah, sehingga kalau kita meninjau mulai dari benda yang paling bawah ya. Nah, katakanlah kita bicara di benda D. Nah, di benda D ini maka berlaku gaya apa saja? Nah, di benda D ini ya. Nah, sistem dalam keadaan setimbang. Oke, jadi sistem tidak bergerak sama sekali. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa sigma Fy itu akan sama dengan 0. Nah, kalau sigma Fy sama dengan 0 artinya apa? Ya, nah artinya total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah ya. Nah, gaya ke atasnya ada apa? Ada T3. Oke, nah gak ada lagi ya. Nah, ini akan sama dengan MD kali nanti dengan G. Sehingga kita dapati MD ini adalah T3 bagi dengan G. Yaitu T3-nya adalah sebesar 9,8. Gravitasi juga kita pakai 9,8. Sehingga dapati ini adalah 1 kilo. Nah, setelah kita menyelesaikan untuk yang benda D, kita akan berangkat lagi menuju ke yang benda C. Nah, untuk yang benda C bagaimana? Nah, juga sama. Di sini sistem dalam keadaan setimbang. Berarti sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk yang benda C ini, dia jadi apa? Sigma Fy sama dengan 0 kan total gaya ke atas sama dengan total gaya ke bawah ya. Nah, yang ke atas ini ada T2. Kemudian ini yang ke bawah nanti ini ada apa? Ada MCG, ada T3 ya. Nah, jadi ini ada MCG pluskan nanti dengan T3. Nah, sehingga kita bisa dapati bahwa MC itu sama dengan apa? Ya, tinggal T3 kita pindah ke sini. Jadinya adalah T2 minus T3 bagi nanti dengan G. Yaitu, nah T2-nya adalah sebesar 49 kurangi 9,8 dibagi nanti dengan 9,8. Nah, ini tinggal Anda hitung, maka nanti akan didapati bahwa massa C-nya itu adalah 4 kilo. Nah, setelah mendapati yang untuk massa benda C, ya, nah kita lanjut lagi ke untuk yang benda B. Nah, untuk benda B, nah sama ya. Di sini sistem juga dalam keadaan setimbang ya, artinya dia tidak bergerak sama sekali, sehingga sigma Fy itu akan sama dengan 0. Maka total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah. Nah, gaya ke atasnya ada apa? Ada T1 saja ya. Nah, berarti ini nanti T1 itu akan sama dengan yang ke bawah ada MB kali G dan juga ada T2. Ya, berarti ini ada MBG, ada T2. Nah, sehingga kita bisa dapati bahwa MB-nya itu adalah T1 min T2 per
G. Nah, maka kita akan dapati ya T1-nya itu adalah 58,8 kurangi T2-nya itu nanti adalah 49 bagi nanti dengan 9,8. Nah, sehingga di sini kita akan dapati bahwa nanti nilainya juga adalah 1 kilo. Itu untuk yang benda B ya. Nah, baru yang terakhir, sisa yang terakhir itu adalah benda A. Oke, tinggal kita tinjau ini untuk yang di benda A. Nah, di sini juga sama ya, bahwa sigma FY sama dengan 0 ya, karena kan sistem tidak bergerak nih ya dalam keadaan seimbang. Nah, kalau sigma FY sama dengan 0, lagi-lagi total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah. Nah, gaya ke atasnya ada apa? Ada si T ini. Nah, T itu akan sama dengan, nah gaya ke bawahnya ada apa saja? Ada MAG, ada T1. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa MA ini ya, sama seperti tadi, itu nanti akan menjadi T dikurangi nanti dengan T1, bagikan nanti dengan G. Yaitu T-nya itu nanti adalah 98 kurangi T1-nya itu nanti adalah 58,8. Nah, bagikan G-nya nanti adalah 9,8. Nah, dengan demikian ini tinggal kita hitung akan didapati bahwa massa A-nya ini adalah 4 kilo. Oke, nah dengan demikian kita sudah mendapati massa dari si masing-masing bendanya ya. Nah, demikianlah jawaban untuk yang soal nomor 2. Sekarang kita akan lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, sebuah lift diisi muatan dengan massa total 1.600 kg. Itulah besar tegangan tali pada kabel penyangga ketika lift yang semula bergerak ke bawah dengan kecepatan 12 meter per second diperlambat hingga berhenti dengan percepatan konstan setelah mengalami perpindahan sejauh 42 meter. Nah, berarti di sini ya satu sistem balok. Nah, di sistem balok ini ya, sistem lift ini ya, ini bukan balok ya, ini adalah satu sistem lift. Nah, di sini lift itu kan dia bekerja dengan apa? Adalah katrol ya. Oke, nanti dia akan apa? Dia akan dihubungkan ke satu katrol ya si liftnya nanti dia baru diangkat ataupun nanti diturunin. Nah, di sini dikatakan bahwa lift itu kan dia mula-mula memiliki muatan ini ya, berarti dia bakal ada gaya beratnya ya. Nah, itu nanti adalah mg. Nah, kemudian nanti ini karena ada tali ya, berarti dia ada gaya tegangan tali. Nah, ini kan liftnya bergerak ke bawah nih. Nah, liftnya bergerak ke bawah dan dia diperlambat. Oke, nah berarti kalau dia bergerak ke bawah dan diperlambat, maka percepatan yang dialaminya kemana? Percepatan yang dialaminya pasti akan berlawanan dengan arah geraknya ya, karena diperlambat ini. Nah, sehingga dari sini kita akan dapati bahwa percepatan dari si sistem lift ini pasti adalah ke atas. Ya, jadi yang namanya perlambatan itu nanti adalah apa? Nah, itu nanti adalah saat di mana si percepatannya itu arahnya berlawanan dengan si kecepatan kita. Nah, sehingga kalau kita tinjau secara hukum Newton bahwa sigma Fy ini akan sama dengan M kali A. Berarti gaya ke atas kurangi gaya ke bawah ya. T kurangi mg itu akan sama dengan M kali A. Nah, maka gaya tegangan tali bisa kita dapati itu adalah MA plus mg. Nah, jadi nilai-nilai yang di sini ya, ini semua kita hanya butuh sih besarnya saja ya. Karena tadi untuk arah-arahnya sudah kita, eh, untuk arah-arahnya ini ya, ini sudah kita nyatakan ya. Nah, sehingga sekarang kita nyangkut di mana A-nya ini.
Nah, untuk mencari A-nya, kita bisa gunakan rumusan dari GLBB, yaitu kecepatan akhir kuadrat itu adalah kecepatan awal kuadrat ditambah 2A kalikan nanti dengan si perpindahannya. Oke, nah ini kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya dia berhenti 0. Kecepatan awalnya adalah 12 kuadrat ya. Nah, ditambah ini 2 kali A dikali. Nah, perpindahannya seberapa jauh? Nah, dia kan turun ke bawah sejauh 42 meter. Oke, nah kalau dia turun ke bawah sejauh 42 meter, artinya perpindahannya itu ya sebesar minus 42. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati bahwa nilai percepatannya itu akan menjadi ya, di sekitaran 1,714 meter per sekon kuadrat. Nah, udah ada percepatannya, tinggal kita substitusikan nanti ke sini. Nah sehingga kita akan mendapati ini 1.600 kali 1,714 ditambah 1.600 dikali G-nya adalah 9,8 ya. Nah, maka kita akan ini tinggal dihitung saja ya dengan kalkulator, maka kita akan mendapati bahwa nilainya adalah di sekitaran 18.422,4 Newton. Nah, demikianlah jawaban untuk soal yang nomor 3. Nah, lanjut untuk soal yang keempat. Nah, dikatakan ini ada sebuah peti dengan massa 100 kg didorong dengan kecepatan konstan ke atas ya, bidang miring yang licin sempurna oleh gaya horizontal F. Berapakah besar F dan gaya yang diberikan bidang miring pada peti ya. Nah, gaya yang diberikan bidang miring pada peti itu ya adalah gaya normal. Nah, kalau kita berbicara di bidang miring ya, maka solusi yang mudah untuk kita solusi yang dapat kita gunakan ya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mudah itu adalah dengan memiringkan saja ya si koordinat kita ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y kita ini kita miringin ya. Nah, sehingga intinya di hukum Newton itu kan kita mesti menguraikan semua gaya-gayanya itu ke sumbu X maupun nanti ke sumbu Y-nya kan. Ya. Nah, jadi ini gaya-gayanya itu akan kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y-nya ini. Nah, sehingga di sini kita pertama akan ada apa? Nah, mungkin saya pakai warna kulit ya. Nah, ini nanti ada gaya MG. Oke, nah gaya MG ini mesti kita uraikan kemana? Mesti kita uraikan nanti ke, nah ini nih ya, ini adalah si sumbu Y-nya. Oke, dan nanti ada ke sini. Ini nanti adalah gaya di sumbu X-nya ya. Nah, begitu pula nanti dengan si F-nya ini. Nah, F-nya ini juga mesti kita uraikan dia ke sumbu Y dan juga sumbu X-nya ya. Nah, di sini saya akan coba pakai warna biru. Nah, di sini kita akan uraikan ke sini ya. Dan ini nanti akan diuraikan lagi ke bagian sini ya. Nah, ke sumbu X-nya. Nah, sekarang ya kita punya sistem yang seperti ini ya. Nah, kita akan lihat kalau ini theta nanti mana yang theta lagi ya. Nah, jadi kita coba gambarkan si segitiganya dulu. Nah, dari segitiga ini kita sudah tahu ini bakal ada satu garis ini M, G. Ya. Nah, sekarang ini kan 90 derajat.
Ya, ini tadi sudutnya adalah theta. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini sudutnya adalah theta kan ya. Dan total sudut di dalam satu segitiga berapa? Nah, total sudut ya dalam satu segitiga itu adalah 180 ya. Nah, jadi kalau ini sudah 90 derajat, maka yang ini adalah apa? Nah, yang ini itu pasti adalah 90 derajat kurangi nanti dengan theta. Nah, sehingga di sini ini bisa kita uraikan ke, nah, tadi kan kita mau uraikan ke ini kan ya. Nah, ini itu dia juga 90 derajat ya. Nah, sehingga kalau ini 90 derajat juga, maka kalau ini 90 min theta, berarti sudut yang ini mesti berapa? Sudut yang ini mesti sebesar theta. Oke. Nah, kemudian kalau kita uraikan lagi dia gayanya uraikan lagi satu garis ke sini. Nah, ini juga membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, sehingga sudut yang ini ya tidak lain itu pasti adalah 90 minus theta. Kemudian ini kalau kita tarik lagi ke sini, nah ini juga membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau ini 90 min theta, ini otomatis itu adalah sudutnya sebesar theta. Nah, sehingga untuk kasus ini kita sudah tahu bahwa letak tetanya itu nanti adalah di bagian sini dan juga di bagian ini. Nah, dengan demikian ya, nah kita sudah tahu ya bahwa eh, saat cepat ya untuk menguraikan. Nah, lihat saja. Nah, ini kan MG diuraikan ke sini ya. Nah, ini yang nempel dengan theta. Nah, kalau yang nempel dengan theta langsung itu pakai cos ya karena dia akan membentuk samping per miring. Nah, oke. Nah, kemudian yang seberangnya ini kita akan pakainya adalah sin. Nah, sedangkan untuk si gaya F ini ya. Nah, ini ada tetanya kan sini kan ya. Nah, berarti pas melahirkan ke bagian ini yang akan menjadi cos. Ya, karena kan dia yang nempel ya. Nah, yang nempel itu biasa dia akan menjadi samping per miring ya. Nah, kemudian untuk yang seberangnya ini dia akan menjadi sin. Oke. Nah, kemudian nanti ini ada satu gaya. Oke. Nah, sehingga di sini ya. Nah, yang pertama, oke. Nah, ini kan dia maunya adalah apa? Dia bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu artinya dia tidak memiliki percepatan. Nah, kalau tidak memiliki percepatan, maka sigma f x-nya itu dia maunya adalah sama dengan nol. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat, nah sigma f x-nya berarti kalau sama dengan nol berarti total gaya ke kanan akan sama dengan total gaya ke kiri. Nah, gaya ke kanannya adalah F cos theta. Sedangkan gaya ke kirinya ini adalah MG sin theta ya. Nah, di sini kita masih belum mempertimbangkan gaya gesek karena di soal sudah menyebutkan bahwa bidang miringnya itu licin sempurna. Oke. Nah, sehingga besar gaya F-nya ini itu akan menjadi apa? Ini MG ya. Nah, ini sin theta bagi cos theta itu akan menjadi tangen theta. Nah, maka kita akan dapati masanya adalah 100 kali gravitasinya 9,8 kali nanti ini tangen 30 derajat. Nah kita tahu bahwa tangen 30 itu kan adalah apa? 1/3 akar 3 kalikan nanti ini 100 kali 9,8 ya. Nah, jadi hitung saja semuanya dengan kalkulator. Nanti akan didapati nilainya di sekitaran 565,803 Newton. Nah, itu adalah si gaya dari si gaya F-nya.
Nah, kemudian yang B itu berapa gaya yang diberikan bidang miring pada peti. Nah, gaya yang diberikan bidang miring pada peti itu adalah si gaya normal ini. Nah, maka kita juga bisa menuliskan bahwa dalam hal ini sigma Fy itu juga sama dengan nol. Artinya total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah. Maka kita akan mendapati bahwa N ini akan sama dengan F sin theta tambah nanti dengan MG cos theta. Nah, sehingga kita akan dapati F-nya itu tadi adalah apa? Nah, 565,803 ya. Nah, 565,803 kali sin theta. Tetanya kita udah tahu 30 derajat, yaitu sin 30 derajat adalah setengah. Nah, ditambah nanti dengan 100 kali 9,8. Nah, kalikan nanti cos theta yaitu setengah akar 3. Nah, tinggal ini semua ya, Anda masukin saja ke dalam kalkulator, maka akan mendapati 131,606 Newton. Oke, nah itulah gaya normalnya atau gaya yang diberikan oleh si bidang miring pada peti tersebut. Nah, demikian pembahasan untuk yang soal nomor 4. Oke, nah sekarang kita akan lanjut lagi ke soal yang kelima. Nah, seekor monyet dengan massa 10 kg memanjat tali yang massanya dapat diabaikan. Tali tersebut melingkari sebuah dahan pohon yang licin sempurna ya dan terhubung pada sebuah peti. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3 ini. Nah, berapakah besar percepatan minimum yang harus dimiliki monyet agar dapat mengangkat peti dari tanah? Nah, sekarang kita tinjau dulu ya untuk di bagian peti ini dia pasti akan ada apa? Ada tegangan talinya ya. Nah, kemudian ini bakal ada massa peti dikali nanti dengan J. Oke, nah kemudian kalau kita tinjau dari sisi monyet, ini bakal ada gaya apa? Ada gaya tegangan tali, ada nanti ini gaya berat dari monyet ya, massa monyet kali nanti dengan J. Nah, di sini kan kita menginginkan bahwa apa? Petinya itu tepat akan terangkat ya. Nah, jadi kalau kita tinjau dari sisi peti, nah jadi kalau tepat akan terangkat berarti kan dia masih belum terangkat ya. Nah, sehingga sigma Fy-nya itu pasti akan sama dengan nol. Oke ya. Nah, dia kalau tepat akan terangkat ya berarti artinya apa? Di sini karena dia nyentuh lantai kan berarti ada gaya normal nih. Ya, gaya normalnya pasti akan sama dengan nol kalau dia tepat akan terangkat. Ya, nah, oke. Nah, sehingga di sini kita akan dapati bahwa total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah, yaitu T ini akan sama dengan massa peti dikalikan nanti dengan G. Nah, sehingga kita akan mendapati ya bahwa nilai dari gaya tegangan talinya nanti sudah bisa kita hitung. Nah, sekarang tinggal kita tinjau dari sisi monyet ya. Nah, kalau monyetnya, ya monyetnya dia mesti bergerak ke atas ya. Oke, ini ada percepatan dari si monyet ya. Nah, kayak kan monyetnya ini kan manjat ke atas ya. Nah, sehingga kita bisa tinjau bahwa kalau dari sisi monyet, sigma Fy itu akan sama dengan M kali A karena ada percepatan. Nah, sama seperti sebelumnya, tinggal ambil gaya ke atas yaitu T dikurangi nanti dengan gaya ke bawah itu adalah, ya ini kita fokusnya ke sisi si monyet ini ya. Nah, M kali G ya. Kemudian ini akan sama dengan M kali massa monyet kalikan nanti dengan
Nah, sehingga ini tinggal kita masukin ke sini. Jadinya adalah apa? T-nya masukin, dia akan menjadi massa peti kali J kurangi massa monyet kali J. Itu akan sama dengan massa monyet kali nanti dengan A. Dengan demikian, kita bisa mendapati bahwa A ini akan sama dengan massa peti kurangi nanti dengan massa monyet per massa monyet kali nanti dengan J. Oke, nah ini kalau mau disederhanakan lagi masih bisa menjadi massa peti bagi massa monyet kurangi dengan 1 kalikan nanti dengan G. Yaitu, nah massa petinya di sini adalah 15 kilo. Massa monyet di sini adalah 10 kilo. Nah, dikurangi nanti dengan 1. Nah, kalikan G-nya adalah 9,8 ya. Nah, sehingga kita akan dapati percepatannya adalah sebesar 4,9 meter per sekon kuadrat. Ya, nah itulah percepatan minimum yang harus dimiliki monyet ya. Nah, kemudian jika setelah peti terangkat, monyet berhenti memanjat dan hanya berpegangan pada tali. Nah, berapakah besar dan arah percepatan monyet serta tegangan tali tersebut ya. Nah, jadi sekarang kasus kita itu dia udah mirip seperti katrol yang biasa saja ya. Nah, jadi misalkan ya misalkan ini kita punya monyet nih ya. Dan nanti ini ada si peti. Nah, sekarang bisa kita lihat ya di sini dia kan monyetnya udah diem nih ya. Nah, berarti percepatannya udah 0 ya. Nah, ini nanti ada massa monyet kali G. Nah, nanti ini ada gaya tegangan talinya ya. Nah, di sini juga sama, akan ada gaya tegangan tali dan di sini bakal ada massa peti kali nanti dengan G. Nah, sekarang ini kan kalau dia udah mulai terangkat, nah di sini massa yang lebih besar siapa? Massa si peti ya. Nah, kalau dia udah mulai terangkat, berarti dan maunya diem ya. Nah, berarti si sistem ini cenderung akan apa? Petinya cenderung akan bergerak turun karena massanya lebih besar, sedangkan monyetnya ini akan cenderung bergerak naik karena massanya lebih kecil. Nah, sehingga bisa kita tinjau dari sisi monyet itu nanti jadinya adalah apa? Bahwa sigma Fy itu akan sama dengan M kali A. Berarti T kurangi massa monyet kalikan nanti dengan J itu akan sama dengan massa monyet kali nanti dengan A. Nah, kalau kita berbicara tali ya, nanti yang menghubungkan kedua persamaan itu adalah gaya tegangan tali. Nah, sehingga usahakan kita bikin persamaannya menjadi T sama dengan. Nah, nanti ini T sama dengan massa monyet kali A ditambah massa monyet kali nanti dengan G. Nah, itu dari sisi monyet. Nah, kalau dari sisi peti bagaimana? Nah, dari sisi peti berarti sama ya. Sigma Fy sama dengan M kali A ya, karena sudah ada percepatan di sini. Nah, ingat kita tahu gunakan aturan vektor ya, bahwa gaya ke atas positif, gaya ke bawah negatif. Nah, sehingga kita dapati T kurangi massa peti sekali J. Nah, di sini kan A-nya dia ke bawah nih. Nah, kalau A-nya ke bawah, berarti nanti ini juga mesti kita negatifkan ya. Nah, jadi minus MP dikali nanti dengan A. Dengan demikian, kita akan dapati T-nya itu adalah massa peti kali J kurangi dengan massa peti kali A. Nah, baru dari kedua persamaan ini tinggal kita hubungin saja ya tegangan tali dengan tegangan tali. Nah, otomatis kita akan dapati bahwa ini massa monyet kali A ditambah massa monyet kali J itu akan sama dengan massa peti kali J kurangi massa peti kali A. Nah, kumpulin semua yang A ke kiri dan yang tidak ada A ke kanan ya. Nah, maka kita akan dapati ini massa monyet tambah massa peti kali A ini akan sama dengan massa peti kali J kurangi massa monyet kali J. Nah,
Dengan demikian, kita akan mendapati bahwa percepatannya itu akan menjadi ya, nah ini G-nya kalau kita tarik keluar dia akan menjadi massa peti kurangi dengan massa monyet ditambah nanti dengan massa monyet tambah massa peti kalikan nanti dengan G. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menghitungnya bahwa besar percepatannya ya. Nah, ini untuk yang jawaban ke B ya berarti ya. Nah, besar percepatannya itu akan menjadi massa petinya 15, massa monyetnya 10. Nah, dikalikan G-nya adalah 9,8. Nah, maka kita akan mendapati bahwa si percepatannya adalah sebesar 1,96 meter per sekon kuadrat ya. Nah, arahnya kemana? Nah, arahnya berarti dia ke atas ya. Nah, ini tadi kan si monyet kan karena dia lebih ringan, makanya dia geraknya pasti akan ke atas. Atau ke sumbu Y positif. Oke. Nah, kemudian untuk tegangan tali tinggal kita masukin saja ke salah satu persamaan ya. Nah, karena dua-duanya kan adalah tegangan tali nih ya. Nah, jadi masukin ke salah satu aja itu akan didapati hasil yang bakal sama saja ya. Nah, saya akan coba masukin ke persamaan yang pertama. Nah, massa monyetnya itu tadi adalah 10 kali A-nya adalah 19,6, 1,96 sorry. Nah, ditambah nanti dengan massa monyetnya 10 kali G-nya adalah 9,8. Sehingga kita akan mendapati nilainya adalah 29. Nah, kita akan dapati nilainya adalah 117,6 Newton. Oke, nah demikianlah pembahasan untuk soal yang nomor 5.